Pemirsa, per 1 Juli mendatang, warga yang hendak membeli BBM jenis Pertalite dan Solar diwajibkan mendaftar melalui laman atau aplikasi My Pertamina. Bagi warga yang sudah mendaftar, pengguna kendaraan tidak perlu lagi membawa aplikasi pada ponsel saat bertransaksi. Pertamina menyebutkan aturan ini bertujuan untuk menentukan siapa warga yang berhak menerima BBM penugasan agar tepat sasaran. Sementara uji coba dilakukan di sejumlah kota yang tersebar di 5 provinsi, yakni Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, dan Yeri Tawalujan, Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bung Bram. Ya, kita ke Bang Irto terlebih dulu ya. Bang Irto, pasti pertanyaan sederhananya, kalau bisa mudah kenapa dibikin sulit? Oke. Baik, kalau kita mau bicara masalah apa tadi untuk Pertalite dan Solar, kita mulai dulu dari hulunya. Kenapa ini harus diterapkan? Kalau kita bicara dari awal adalah subsidi energi sudah disampaikan oleh pemerintah itu sudah mencapai 500 triliun lebih, ya. Artinya dengan biaya 500 triliun itu bisa membangun berapa sekolah, kita bisa bangun berapa rumah sakit dan bangun hal-hal yang lain gitu ya. Nah, Pertamina Patra Niaga dalam hal ini yang diberikan penugasan untuk menyalurkan solar dan Pertalite itu harus mempunyai penugasan supaya itu bisa tepat sasaran. Jadi BBM-nya harus tepat sasaran sesuai dengan kuota yang diterapkan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita masih jalan seperti ini, banyak yang masih belum atau tidak tepat sasaran. Diprediksi kita akan over kuota di tahun ini bila memang masih yang membeli BBM seperti saat ini adalah banyak yang tidak tepat sasaran. Maka itu dengan sistem ini kita harapkan pembelian atau penyaluran BBM subsidi baik Pertalite maupun Solar bisa tepat sasaran. Ya, sampai di sana Bang Irto, mohon maaf saya potong. Sudah dipikir matang-matang tidak keluhan-keluhan mereka yang tidak punya kuota misalnya, kemudian juga bisa saja ada gangguan sinyal, termasuk data pribadi, kerahasiaan dan keamanan data pribadi untuk mereka yang seharusnya dianggap dan mudah untuk mengakses Pertalite dan Solar. Ya, sudah Bung Bram. Jadi kita sudah coba mengakses itu gitu ya. Jadi kembali kalau tadi bicara kuota segala macam, kuota untuk internet maksudnya kan ya. Tentu. Ini kita kan hanya untuk mendaftarnya saja melalui web My Pertamina, subsidi tepat.mypertamina.id. Ini berbeda dengan aplikasi ya, makanya di sini masih tertulis judulnya aplikasi. Berbeda dengan aplikasi My Pertamina yang selama ini orang menggunakan untuk beli BBM, beli LPG dan lain-lain. Jadi ketika masyarakat sudah mendaftar dan sudah terkonfirmasi nomor polisinya sesuai dengan STNK-nya, dengan foto mobilnya, mereka sementara ini akan kita masukkan dalam yang terdaftar. Dan dia bisa mendapatkan QR code. QR code itulah yang nanti digunakan pada saat mengisi. QR code tidak harus di handphone, bisa di print, bisa dibawa semacam masyarakat membawa STNK seperti itu. Jadi itu melekat ke kendaraan ya. Jadi kita harap orang yang menerima QR code bertanggung jawab terhadap QR code yang diterima. Itu untuk kendaraannya gitu ya. Jadi setiap membeli bisa tunjukkan itu. Tapi kalau dia punya aplikasi My Pertamina, ini juga bisa terkoneksi. Artinya QR code-nya itu juga nanti akan masuk di dalam aplikasi My Pertamina. Bisa dia gunakan juga. Jadi ini apa namanya optional ya, memakai aplikasi ataupun pakai print itu seperti itu. Andai apa yang dijelaskan itu dan diterapkan di lapangan semudah itu juga, tentu semuanya tidak akan berteriak. Tidak semuanya saya pikir, tapi banyak yang berteriak dan memprotesnya. Saya ke Bang Yeri. Bang Yeri, saya ingin tahu tanggapan Anda mengenai hal ini. Sebagai partai yang mendengarkan suara rakyat, Partai Perindo itu sangat peka ya dengan teriakan ibu-ibu maupun bapak-bapak, kaum menengah ke bawah khususnya yang di desa-desa
mengenai rencana pembelian Pertalite dan solar bersubsidi dengan memakai semacam aplikasi. Tadi diprotes itu bukan aplikasi, tetapi kira-kira seperti itu. Walaupun sebagai partai tentu kami menyadari bahwa pembatasan pemakaian BBM bersubsidi itu sudah harus dilakukan agar tepat sasaran. Jadi saya setuju tadi dengan Bang Irto, tetapi perbedaannya di sini adalah ketika sudah memakai semacam aplikasi, maka itu bisa kontraproduktif. Kenapa? Karena umumnya masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia itu kan belum memiliki ponsel teknologi, belum semua punya smartphone, handphone berbasis Android, apalagi di daerah-daerah, di pedalaman, di desa-desa. Kemudian yang kedua, ini bisa jadi kontraproduktifnya karena kita lihat tanpa memakai aplikasi saja antrian di SPBU itu sudah mengular. Kadang-kadang bisa sampai 2-3 km kalau lagi sedikit bahan bakarnya, apalagi pakai aplikasi. Waduh, kita kan sudah lihat contoh kasus memakai aplikasi Peduli Lindungi misalnya kan, itu antrian di mal-mal dan pusat perbelanjaan, antrian di pintu masuk. Nah, inilah yang kemudian kami khawatirkan berdasarkan suara dari emak-emak di bawah ini, di pedesaan. Bagaimana? Langsung ditanggapi, Bang Irto. Ya, baik, terima kasih masukannya Bang Yeri. Jadi kalau tadi pertanyaan ini bisa kontraproduktif, kita coba minimalisir proses pendaftarannya, kita buat simple. Kalau tidak punya handphone, tidak punya laptop, tidak bisa pergi ke warnet bisa untuk mengisi, kita juga menyiapkan beberapa klinik ya di SPBU tempat dia mengisi, nanti bisa dibantu ya di beberapa titik, nanti kita siapkan untuk mendaftar. Nanti untuk barcode-nya atau QR code-nya bisa dia bawa, kalau udah dikonfirmasi dia bisa pegang itu semacam STNK-nya, jadi kemanapun dia pergi itu bisa bisa ditunjukkan. Dan sekali lagi kami tegaskan, saat ini yang Pertalite ini kita khususkan untuk kendaraan roda 4. Jadi untuk roda 2 nih yang ditampilkan saat ini belum diikut sertakan dalam pendaftaran, karena mungkin itu yang disampaikan Bang Yeri tadi, yang banyak teriak nih pada pengguna motor. Tapi kita saat ini kita fokuskan dulu untuk kendaraan yang roda 4, Bang Yeri. Soal antrian panjang tadi sudah dipikirkan tidak? Karena harus mengantri panjang-panjang, mereka harus sumbangkan waktu yang begitu lama juga di sana kan, Bang Irto nantinya? Prosesnya sebenarnya tidak akan begitu lama. Ketika mendengar QR code, itu edisi kita membaca hanya satu pencetan saja. Nanti ada beberapa pilihan mengisi berapa liter, sama seperti prosesnya dengan saat ini. Dan untuk yang solar sebenarnya sudah dilaksanakan juga. Proses pengisian daftar nomor telepon pengisinya, nomor polisinya, itu sudah berjalan sebenarnya. Tapi secara manual. Dengan sistem ini kita akan digitalisasikan semua proses itu, sehingga kita benar-benar tahu siapa saja konsumen BBM subsidi. Bisa kita track. Demikian. Gimana Bang Yeri? Begini, kembali ke pertanyaan awal dari Bung Bram tadi, kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit sih? Nah, kami mengusulkan bikin klasifikasi aja, itu kan tidak sulit-sulit amat. Misalnya, yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi baik Pertalite maupun solar bersubsidi itu terbatas pada kendaraan pribadi di bawah 1200 cc. Kan itu langsung kelihatan di bawah 1200 cc ini boleh nih masuk ke jalur Pertalite bersubsidi. Lalu angkutan kota, angkutan niaga, truk yang angkutan bahan pangan. Nah, ini saya kira lebih memudahkan jika dilakukan dibanding dengan memakai semacam aplikasi tadi. Saya tidak terbayang begini, itu yang di desa di ujung banget di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Barat, apalagi di Sulawesi Utara yang di sudut-sudut, ya kan? Kampungnya Bang Yeri itu ya?
HP-nya aja HP jadul gitu. Waduh, memberatkan buat mereka. Ya, ya. Begitu. Baik, itu sebagai masukan. Saya pikir yang namanya sosialisasi dan uji coba harus banyak mendengarkan masukan, harus mau membuka diskusi, tapi kita akan lihat bagaimana praktiknya. Terima kasih Bang Irto, terima kasih Bang Jerry sudah bergabung bersama kami dan berdiskusi mengenai aturan baru yang ditetapkan oleh Pertamina.